Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel YouTube Petani Milenial. Apa kabar sobat semua? Mudah-mudahan masih dalam kabar baik, kabar sehat, sehingga apapun yang kita kerjakan bisa berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Kembali mengabarkan dari pemukiman transmigrasi Kalimantan Utara. Saat ini kita sudah berada di lahan milik Pak Sumarno yang kemarin sempat kita liput juga, dan ini hasilnya yang daun bawang sudah dibudidayakan di lahan Pak Sumarno. Ini sangat luas sekali guys, dan pertumbuhannya alhamdulillah lumayan bagus setelah sudah kurang lebih 1 bulan umurnya ini. Jadi alhamdulillah, yang dulu lahan beliau ini sangat ekstrim, saat ini sudah mulai tertata rapi dan sudah bisa menghasilkan cuan dari tanaman daun bawang ini yang sudah sekian kalinya dibudidaya sama Pak Sumarno. Dan tentunya untuk budidaya tanaman daun bawang semacam ini, khususnya di lahan pasang surut, tidak semudah yang sobat bayangkan untuk pengelolaan lahannya, dan juga insektisidanya dan fungisidanya tentunya membutuhkan anggaran yang fantastis guys. Untuk keluasan ini kurang lebih 1/4 ini guys, kurang lebih per 4 hektar tidak ada. Jadi dari segi bibitnya pun ini kurang lebih sudah 2 kintal. Untuk harga bibit saat ini kisaran 30.000 per kilonya. Jadi untuk bibit aja sudah makan anggaran sekitar 6 juta 7 juta guys ini. Belum untuk pengerjaan lahannya dan juga fungisidanya, pupuknya, insektisidanya. Jadi memang luar biasa sekali. Mudah-mudahan nanti daun bawang punya beliau ini bisa tumbuh subur dan hasilnya bisa maksimal. Dan selain di segi perawatannya yang lumayan ekstrim, untuk daun bawang ini juga membutuhkan ketelatenan, khususnya di lahan-lahan seperti ini. pH tanah yang sewaktu-waktu bisa drop dan naik sewaktu-waktu, jadi memang harus kita pandai-pandai untuk mengolah tanah tersebut. Jadi tidak sedikit petani yang baru pemula itu gagal untuk budidaya tanaman daun bawang ini guys, mengingat tekstur tanahnya di sini memang sangat pH-nya sangat rendah sekali dan asam juga. Jadi ya pokoknya pelan-pelan tetap kita usahakan, kita mencari terobosan-terobosan untuk menetralkan pH ini. Jadi memang bertani di lokasi rawa seperti ini, skill petani diuji guys. Keterampilan petani di sini diuji, seberapa pintarnya kita mengolah lahan dan juga mengatasi hama-hama yang dibilang ekstrim, terutama hama ulat dan juga hama jamur. Jadi kalau sudah terserang ulat, terserang jamur, itu yang sangat susah kita kendalikan, apalagi cuaca yang khususnya di Kalimantan Utara ini sangat ekstrim untuk saat ini. Dan di sebelah sini juga sudah mulai ditanam kembali daun bawangnya. Sobat bisa melihat ya, di depan layar monitor Anda ini sudah mulai tumbuh daun bawangnya.
Ini juga kurang lebih mungkin ada 1 pikul bibit guys yang di sebelah sini. Memang lahan beliau ini tidak bisa dikelola sepenuhnya full, mengingat bekas sungai alam yang meliuk-liuk di lokasi ini. Jadi ada apa ya, sungainya ini di tengah seperti ini dan melintas ke sini sampai ke belakang sana. Tapi sudah mulai yang di depan ditata guys, mungkin untuk dimanfaatkan sebagai kolam dan nanti bisa dipelihara semacam ikan dan juga udang, mengingat ada program juga dari Dinas Perikanan untuk budidaya ikan nila dan juga udang. Jadi memang pas sekali lokasi yang tidak bisa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, tentunya kita bisa manfaatkan untuk budidaya ikan atau udang nantinya. Jadi pas sekali ini guys, luas ini ada 1/4 hektar, belum lagi yang sebelah sini. Ini luar biasa memang beliau ini, semenjak lahannya bisa dikelola langsung dikebut. Dan yang di belakang rumah sudah dipersiapkan bedengan-bedengan, tentunya untuk menanam melon kalau tidak salah rencananya. Teman belum, mungkin masih menunggu musim atau waktunya yang pas. Cuman yang di sini sudah tertata guys. Ini mulai disetting untuk kolamnya. Di tengah ada pulaunya, mungkin nanti bisa dibikinkan semacam pondok atau apa ya, gazebo tentunya untuk kolam pemancingan. Ini mantap jiwa. Tanggulnya sudah mulai dirapikan, ditata sedemikian rupa supaya nanti bisa ditabur benih ikan yang di sini. Sobat bisa melihat ini bekas cangkulan-cangkulan yang sudah dikerjakan sama Pak Sumarno kayak gini guys. Ini ada jeruk nipis. Yang di sebelah sini cabai pong masih tumbuh subur, buahnya masih banyak. Yang di sana rupanya ada penampakan guys. Wah, itu ada penampakan di sana itu. Mas Didi Otong, selamat sore guys. Selamat sore guys. Selamat sore. Sampai kok ngompot ning bawah situ ngapain? Oke, di sini coba kita akan melihat guys, bedengannya sangat rapi sekali. Sudah disetting sedemikian rupa. Tinggal nunggu waktu nanti ini ditanami melon. Wis mantep pokoknya guys. Nah, is jos pokoknya. Nah, ini untuk lanjarannya sudah dipersiapkan juga di sini ternyata. Sudah mulai dipersiapkan lanjarannya. Nah, mungkin tidak lama lagi ini juga sudah mulai ditanam guys. Ini untuk lanjarannya sudah ada sekitar 1000-an. Nah, ini ada kates apa kok, kates pepaya. Pepaya California. Ini udah mulai buah. Pepaya California. Wah, ayamnya aja teladung. Wah, ayamnya arep teladung, guys. Oh, ini jadi Pak Marnonya lagi ada tamu di dalam ini. Mas Didi Otong tamunya, entah meeting apa ini. Halo Listria, selamat sore. Udah mandi belum?
Belum. Piye kok belum mandi? Nyapa Mas Didik kok ngompot ning kono? Mas Didik rada ngantuk. Ternyata Mas Didik nunggu Pak Marno di dalam lagi bersihin daun bawang. Hari ini panen ternyata, guys. Jadi untuk Kalimantan Utara ini sudah 2 hari 2 malam hujan, guys, tidak ada sinar matahari. Jadi cuaca sangat redup, mendung, tidak ada matahari sudah 2 hari. Mungkin masih mau ditambah lagi soalnya ini awannya atau mendungnya ini masih tebal sekali. Kita sambil jalan-jalan sore ini sambil melihat tanamannya Pak Marno, ternyata luar biasa. Sudah mulai bagus daun bawangnya. Dan mudah-mudahan nanti panennya tambah banyak dan bisa untuk permodalan untuk menanam tanaman yang lain. Nanti bisa mungkin melon, juga semangka dan yang lainnya. Nyapa lho Mas Didik? Nyapa. Kendi? Keng pundi Mas? Keng wingking. Oh, keng wingking. Blindang-blindang. Ajeng teng ajeng jenengan. Oh, nggih. Sing ember, lagi ember. Apa-apa? Oh, ngarep ae yo. Ngarep sing ngasap. Bocor ta perahu iki? Nyatang. Oke guys, perahu ini mau diambil sama Mas Didik Kotong. Oke guys, kita pulang dulu. Nah ini habis dari tempatnya Pak Marno, ini dimuat untuk hasil panennya pakai perahunya Pak Bujani. Mengingat perahunya Mas Didik Kotong lagi proses perbaikan. Nah ini mau diambil, nanti mungkin ditarik sama perahu yang satunya. Oke, kita lanjutkan jalan-jalan sore kita. Ini arah pulang ke tempat saya, guys. Jalannya sudah lumayan bagus kalau di sini, guys. Tinggal nunggu pengecoran dari programnya Pak Presiden. Ini belum nyampe sini. Mudah-mudahan nanti pengecorannya nyampe sini, dan saat ini masih dilakukan seminisasi yang di ujung sana itu kurang lebih 2 kilo nanti yang mau diseminisasi. Jadi mudah-mudahan tahun berikutnya bisa nyampe di sini. Oke, dan di sana Mas Didik Kotong lagi mendayung sampan atau perahu kecil untuk mengangkut sayur ke SP9, mengangkut hasil panen warga transmigrasi SP10. Tentunya berbagai macam komoditas hasil panennya. Yang menjadi primadona untuk saat ini yaitu daun bawang, juga ada sayur-sayuran seperti kemangi, bayam, kangkung dan lain-lain. Di tempat apa? Ora apa-apa. Di sini juga sudah banyak yang mulai tanam daun bawang, juga tanaman keras. Terutama untuk lahan-lahan seperti ini yang cocok sebenarnya kelapa, guys. Yang lebih cocok lagi itu dalam pengamatan saya kelapa sawit lebih oke. Untuk jangka 25 tahun ke depan itu sangat menjanjikan sekali. Tentunya dalam kurun waktu kurang lebih 6 tahun warga di sini sudah mengelola lahan dengan baik, meskipun belum banyak yang bisa
kita budidayakan di sini, mengingat untuk kendala yang terutama yaitu kita terutama di permodalan, guys. Namanya pemukiman baru, banyak hal dan banyak kebutuhan yang harus kita cukupi, mengingat kita di sini mulainya dari nol. Jadi untuk bertani skala luas juga masih menjadi kendala kita. Jadi seadanya dulu sambil kumpul-kumpul modal dan mempersiapkan lahannya, insya Allah di tahun-tahun berikutnya kita bisa bertani dengan skala luas dan juga bisa menjadi salah satu sentra kebutuhan pokok atau kebutuhan sayuran tentunya di khususnya Kalimantan Utara. Suasana sore yang sangat syahdu, tidak ada sinar matahari 2 hari. Jalan semua menjadi becek, guys. Tidak kayak jalan-jalan di kota yang mulus, glowing untuk transmigrasi ya seperti ini. Namanya daerah pemukiman baru. Masih banyak hal yang harus kita kerjakan, dipersiapkan. Tentunya infrastrukturnya dan juga lahan-lahan pertanian harus kita susun, kita setting sedemikian rupa. Dan nantinya bisa menjadi suatu pemukiman yang gemah ripah loh jinawi. Jereke wong Jawa ngono, guys. Amin ya robbal alamin. Ini juga jagung saya sebagian juga belum kering, guys. Ini hujan terus jadi basah. Tapi tidak apa-apa, meskipun hujan, insya Allah hujan yang membawa berkah bagi semua warga di sini tentunya. Wah, itu ngapain itu istri saya kok di situ itu, guys? Wah, ini ngapain, guys? Nanti telo di situ ya masih acap loh, guys. Ini sampai jalan kok tanam telo ini gimana ini konsepnya? Memanfaatkan tanah yang ada. Oh, untuk ya dijual daunnya. Oh, oh, jadi singkong ini salah satu jenis sayuran yang no budget ya? Betul. Ini berapa untuk satu ikat daun singkong itu? 700 sampai 1000. Daripada mubazir tanahnya. Oh, ya sip mantap. Tak aku nih jempol kali jenengan. Jempol papat. Padahal itu loh lokasinya kita masih luas yang belum ditanamin. Ngapain tanam-tanam di tepi jalan, nanti ada nanti ada penggusuran proyek loh di situ. Nanti ada penggusuran, bikin rimbun jalan, dimarahi loh nanti sama Pak. Sampai rimbun kan nanti kalau sudah Oh begitu. Oke wes sak karepmu nduk, sak maremu. Yo. Pokoknya manusia terkuat di bumi atau ras terkuat di bumi ya ini, wong wedok. Is pokoknya pasalnya nomor 1. Is the best is for you pokoknya. Oke guys, mungkin begitu dulu untuk obrolan kita atau informasi kita dari pemukiman transmigrasi Kalimantan Utara. Tentunya dalam saya menyampaikan masih banyak tutur kata atau kata-kata yang kurang pas. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekilapan dan kesalahan dalam saya berucap tentunya. Dan tetaplah kita selalu berbagi dan menabur kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.